Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, selamat bertemu pada hari Minggu ini, dan mari kita segera memulai ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus bersama Roh-Nya yang kudus menyertai kamu. Amin. Suaramu kudengar memanggil diriku. Mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, oleh karena pertolongan dan kasih setiamu dalam sepanjang hidup kami. Tuhan menyertai kami dalam seminggu lagi lamanya, di dalam segala peristiwa kehidupan yang kami lalui. Tuhan selalu ada dan menopang kami. Pada hari Minggu ini, kami datang menghadap hadirat kekudusan-Mu dengan puji-pujian, dan kami datang membawa kerinduan kami akan firman-Mu. Kuasailah kami ya Roh Kudus yang akan mendengarkan firman pada saat ini. Semoga kami dapat mendengarkan firman dengan baik dan menghayatinya, bahkan melakukannya di dalam hidup kami. Kami sudah siap Tuhan, berbicaralah kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, dan yang tumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sempurna dan suatu batu sanggup. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita dalam minggu ini adalah menjadi batu hidup. Menjadi batu tua. Mungkin judul renungan ini sedikit mengganggu kita. Bukankah sudah lebih baik menjadi manusia daripada menjadi batu? Mengapa kita perlu menjadi batu? Walau ada tambahan kata hidup, yaitu menjadi batu hidup. Pembacaan kita tadi berbicara tentang orang percaya sebagai batu hidup. Apakah yang dimaksud dengan batu hidup? Mari kita mulai dari kata batu. Batu adalah benda mati seperti yang sering kita lihat. Dengan batu yang mati seperti itulah Bait Allah di Yerusalem dibangun. Bait Allah yaitu tempat Allah berjumpa dengan umat, simbol atau tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Saudara-saudara yang kekasih, kita sering memahami juga bahwa gedung gereja adalah rumah Tuhan, tempat berjumpa dengan Tuhan. Bait Allah atau rumah Tuhan dibuat dari susunan batu yang mati. Bait Allah yang dibangun Herodes dikagumi oleh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan bahwa suatu waktu nanti susunan batu-batu mati itu yang indah akan diruntuhkan. Itu jelas di dalam Markus 13 ayat 1 sampai ayat 2. Nubuat itu terlaksana pada tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi yang menghancurkan bait Allah. Tidak ada lagi batu-batu mati yang indah yang tersusun rapi. Tersisa sedikit saja yang menjadi tembok ratapan bagi umat Yahudi. Jadi seindah apapun bangunan yang tersusun dari batu-batu mati, suatu saat akan rapuh dan runtuh juga. Berbeda dengan batu-batu hidup, yaitu orang-orang percaya yang disusun di atas landasan yang kuat, yaitu batu penjuru, yakni Yesus Kristus. Batu penjuru untuk saat ini bisa disamakan dengan batu pondasi dengan cakar ayam pada bangunan gedung atau rumah. Di atas pondasi yang kokoh itu, batu-batu bata tersusun rapi. Demikianlah orang-orang percaya tersusun rapi di atas pondasi yang kuat, yakni Yesus Kristus sendiri. Orang percaya sering disebut sebagai bait Allah yang baru dilihat oleh orang lain sebagai tanda kehadiran Allah di dunia. Ketika orang percaya dibangun di atas dasar yang kuat, yakni Yesus Kristus, maka sifat dan karakter Kristus akan terlihat dalam cara hidupnya. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah melalui kata, sikap, dan perbuatan yang penuh kasih kepada sesama. Seperti imam dalam perjanjian lama harus hidup kudus, demikianlah orang percaya sebagai imam di hadapan Allah dan di dunia harus hidup kudus. Hidup kudus itu meliputi tidak jahat, tidak menipu, tidak munafik, mengampuni musuh seperti Stefanus. Intinya mengikuti teladan Yesus. Yesus memberi jaminan
bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, seperti yang dicatat di Yohanes 14 ayat 12. Artinya bahwa kehadiran Yesus dahulu sangat terbatas tempatnya, yakni di Yudea dan Galilea saja, untuk satu bangsa saja. Sekarang murid-murid Kristus sudah ada di berbagai negara. Dari 12 orang murid menjadi puluhan, ratusan, bahkan miliaran pengikut Yesus. Itu karena mereka sudah menjadi batu-batu hidup. Karena batu hidup, maka akan terus ada pertumbuhan baik kuantitas maupun kualitas. Setiap orang percaya menjadi batu hidup yang rapi tersusun dengan batu hidup atau orang percaya yang lain di atas dasar yang kokoh, yakni Yesus Kristus. Itulah bait Allah yang sejati. Marilah kita menjadi batu hidup di dunia ini dengan memperlihatkan kehidupan yang indah dan penuh syukur, sebab orang percaya selalu bersyukur dalam segala hal, termasuk saat wabah virus corona melanda dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengaminkan firman Tuhan dan kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan syukur dengan diiringi pujian Kudaki Jalan Mulia. Syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa semoga firman-Mu ini tinggal baik di dalam hati kami, menegaskan kepada kami bahwa kamilah batu-batu yang hidup itu, dan hendaklah kami benar-benar menjadi batu hidup, menjadi murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang terus bersaksi, terus memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami berdoa untuk segenap warga jemaat Karambe yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Berkatilah mereka dalam kehidupan secara pribadi, di dalam keluarga masing-masing. Semoga tetap merasakan damai sejahtera Kristus. Karuniakan kesehatan yang baik kepada setiap hamba-Mu. Jauhkanlah dari virus corona. Berkati di dalam kehidupan bersama dengan anak dan cucu. Kiranya anak cucu kami selalu sehat. Mereka yang sedang menuntut ilmu senantiasa setia untuk belajar dari rumah. Dan kami sungguh berharap semoga dalam waktu dekat virus corona boleh berhenti dan anak-anak kami boleh kembali belajar di sekolah. Kami doakan setiap warga jemaat Tuhan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, semoga terus merasakan berkat-berkat Tuhan oleh karena perkembangan dan pertumbuhan usaha dan pekerjaan. Kami doakan warga jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul, kiranya Tuhan sapa mereka dan sediakan jalan keluar bagi mereka. Orang tua kami yang sedang dalam usia lanjut,
agar tetap kuat di dalam iman dan sehat jasmani. Keluarga yang sedang berduka cita, ya Roh Kudus hiburkanlah mereka. Bagi setiap rumah tangga yang sedang bergumul oleh karena persoalan ekonomi pada saat ini, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Gerakkanlah hati orang-orang yang berkecukupan untuk peduli dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Semoga Engkau memampukan pemerintah kami di negara Indonesia untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Mampukanlah ya Bapa. Kami berdoa untuk daerah Toraja Utara dan Tanah Toraja. Semoga tidak ada penyebaran virus corona, secara khusus kami di daerah Toraja Utara. Biarlah kami tetap merasakan keamanan, kenyamanan, dan terbebas dari penyakit ini. Ya Tuhan, setiap umat-Mu sudah memberi persembahan syukur. Berkatilah apa yang telah diserahkan dengan penuh ketulusan, pujian syukur kepadamu. Berkati juga yang masih ada pada setiap kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah